Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang analisis validitas item test (SI). Kalau untuk pertemuan minggu kemarin saya telah menjelaskan tentang analisis validitas item test untuk pilihan ganda. Untuk video hari ini saya akan membahas tentang validitas item test SI. Bedanya, kalau pada validitas item test pilihan ganda itu per soalnya sama semuanya. Nah, untuk yang tes item SI itu tiap soal itu berbeda-beda skornya. Karena maka dari itu, kalau pada SI itu harus ada rubik skornya. Begitu juga dengan pilihan ganda. Oke, kita masuk ke materi. Validitas item tes uraian atau SI menggunakan rumus korelasi produk momen dengan cara mengorelasikan skor-skor nomor item yang akan dicari validitasnya dengan skor total yang diperoleh siswa dengan rumus. Jadi kita mengkorelasikan antara skor per soal dengan skor per total gitu. Nah, ini rumus yang ini mungkin kalian sudah pernah ketemu atau pernah belajar di materi mata kuliah statistika. Langkah-langkah perhitungannya, yang pertama, menyusun rekapitulasi jawaban siswa, menyiapkan tabel perhitungan sebagai berikut. Nah, ini tabelnya: X, Y, X kuadrat, Y kuadrat, X, Y. X itu dijelaskan untuk soal. Misalkan total ada 5 soal, berarti X ini adalah per soal pertama. Misalkan totalnya ada 5, berarti ini kita bikin soal ke-5, soal ke-4, soal ke-3, soal ke-2, soal ke-1 untuk yang X. Nah, sedangkan untuk yang Y ini adalah total jawaban. Nanti akan saya praktikkan. Ini tolong diperhatikan. Kemudian X kuadrat, jadi yang soal yang pertama ini dikuadratkan. Begitu juga yang Y kuadrat. Begitu juga untuk X dikali E, X dikali Y yang ini. Kemudian kita menghitung validitas item dengan rumusan korelasi produk momen yang ini. Kemudian kita interpretasi validitas item dengan terlebih dahulu menentukan taraf signifikasi pada nilai R produk momen dengan kriteria Rx hitung lebih besar sama dengan R tabel, maka soal tersebut dinyatakan valid. Tetapi sebaliknya, jika Rx kurang dari R tabel, maka soal tersebut dinyatakan tidak valid. Kemudian kalian rekapitulasi soal yang pertama, soal kedua, soal ketiga, soal keempat, dan soal kelima. Koefisien ini korelasi atau R hitung berapa, bandingkan dengan, kalau bisa di sini ada apa ya? Ada tambah kolom lagi, lebih besar atau kurang dari. Di sini ada korelasi R tabel. Kemudian interpretasi apakah invalid atau valid. Begitu. Oke, contohnya saya lanjut ke misalkan seperti ini. Saya punya 5 soal, 1, 2, 3, 4, 5. Di mana tiap soal mempunyai skor yang berbeda-beda. Soal yang pertama 15, soal yang kedua 10, soal yang ketiga 5, soal yang keempat 5, soal yang kelima 15. Maka kalau misalkan total benar semua maksimal adalah 50. Nah, kemudian saya punya siswa yang diuji cobakan itu ada 10 soal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dimana Ahmad pada soal yang pertama dia menjawab 15, soal yang kedua 10, soal yang ketiga 0, berarti dia jawabannya tidak diisi, bisa saja. Terus, Pak, kenapa ini soal keempat Ahmad dia mendapatkan nilai 3? Nah, makanya kita lihat di rubik skor, kalau misalkan benar jawabannya prosesnya benar semua, maka dikasihkan poin maksimal.
Tetapi pada prosesnya dia hanya sebagian saja, makanya dikasih skor 3 gitu. Begitu juga untuk soal nomor 5 pada Ahmad gitu. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang untuk mencari Y itu adalah jumlah dari total Ahmad. Kita sum, dari sini kita jumlahkan, itu adalah 38. 10 tambah 15 tambah 3 tambah 10, 38. Kemudian kita tarik. Nah, untuk yang Y kuadrat ini tinggal dikuadratkan, ini dikuadratkan, itu 144. Atau juga kalian bisa menggunakan sama dengan ini dikali dirinya sendiri, 144 juga. Oke, tinggal klik. Nah, kemudian kita lihat. Nah, sekarang kita masuk ke tabel yang tadi, tabel yang ini. Nah, soal yang pertama. Oke, soal yang pertama berarti kita ambil yang ini, soal yang pertama. Kita kopikan. Nah, berarti totalnya itu adalah 108. Benar nggak 108? Ya kita misalkan kita ambil saja. Tuh, betul 108. Kemudian Y-nya dari mana, Pak? Y-nya itu adalah dari jumlah. Yang ini. Nah, itu. Kemudian yang ini X kuadrat kita kuadratkan. Ini kita kuadratkan. Tarik. Oke. Kemudian untuk Y kuadrat juga sama, berarti ini dikuadratkan. Oke, benarkah jumlahnya segini? Sum. Betul. Ini sum. Tuh, 322. Ini tinggal kuadratkan. Oke. Sekarang kita kalikan X dan Y. X dikali Y. 570. Isinya ini. Nah, setelah ini baru kita masukkan ke rumus Rx Y sama dengan N. Ini adalah banyaknya data atau banyaknya siswa. Sigma XY ini adalah jumlah X dikali Y dikurangi sigma X dikali sigma Y per akar keseluruhan N dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikuadratkan dikali N sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y dikuadratkan. Baru kita diinterpretasikan. Berarti ini saya dapatkan adalah, dilihat di sini adalah N S19 itu adalah XY, berarti sama dengan kurung N dikali sigma X dikurangi sigma X dikali sigma Y sama dengan 424. Seperti ini. Yang bawahnya, yang ini saya dibagi menjadi dua. Yang pertama yang ini, yang kedua yang ini gitu. Oke. Kemudian dikalikan. Setelah dikalikan hasilnya yang ini, kemudian diakarkan. Setelah diakarkan, hasilnya akarkannya yang ini, akarkannya hasil ini adalah hasil akar. Oke. Saya ulang lagi, ini adalah untuk N sigma X kuadrat dikurangi
sigma X dikuadratkan. Tuh. Sedangkan yang ini adalah N dikali sigma Y dikurangi saya ulang